Selamat siang Pak Agus, bagaimana kabarnya? Selamat, siang Pak Teguh, kabar saya baik, Pak Teguh gimana? Baik juga Pak Agus. Bagaimana Pak Agus, bisa kita diskusikan sekarang rubrik penilaian yang akan dipakai dalam percakapan kucing nanti. Bisa Pak, heeh. Agar dalam kucing nanti saya bisa fokus dengan permasalahan yang dihadapi oleh kucing kita. Baik, Coach and Kuci akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Seperti presensi, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Selain itu, apakah prinsip kucing seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi sudah juga dilakukan, Pak? Iya iya Pak Teguh, iya iya. Nah, selanjutnya Pak Agus ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan, kompetensi presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Begitu nggih. Mhm. Dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang Pak Agus ingin untuk saya amati nantinya? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing, Pak. Nggih nggih. Oke, baiklah kalau begitu. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kucing kali ini? Harapan saya sih begini, Pak, nih. Saya ingin mengidentifikasi permasalahan dari kucing, kemudian kucing itu sendiri mampu mengidentifikasi, menggali daripada rencana terbaik daripada solusi yang ingin dikembangkan berdasarkan kondisi idealnya, Pak Teguh. Hmm. Nah, baiklah kalau begitu Pak Agus. Nah, demikian pra observasi kita kali ini. Semoga proses kucing nantinya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan pengembangan yang kita inginkan. Baik, baik Pak Teguh, baik, baik. Nggih, sama-sama Pak Agus nggih. Selamat siang Pak Komang. Bagaimana nih kabarnya? Selamat siang, Pak. Kabar saya, baik, Pak. Bapak gimana? Baik, Pak? Iya Pak Komang, iya Pak. Baik juga Pak Komang ya. Terima kasih nih pada Pak Komang yang sudah meluangkan waktu siang ini ya. Kira-kira Bapak mau mau ngomongkan tentang apa nih Pak? Iya, Pak, nih, mau ada yang saya omongkan nih sedikit, Pak. Baiklah Pak Komang, tapi mungkin obrolannya cuma, sekitar 15 menit Pak Komang ya, oleh karena waktu yang sedikit terbatas itu Pak Komang, eee, apa nih yang mau disampaikan? Begini, Pak, saya mau menyampaikan nih, berkaitan dengan pekerjaan saya, di mana dalam proses pembelajaran kita di sekolah, saya amati hampir semua guru masih konvensional. Nah, kemudian, Oh eee, iya, dengan pola hanya guru yang menjadi sumber belajarnya. Nah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka kan ciri khasnya adalah penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi, kan begitu, Pak, ya? oh iya iya, baik Pak Komang ya, berarti kalau bisa saya pertegas kembali kan permasalahannya adalah rekan-rekan, Bapak di sekolah ya, masih banyak yang menggunakan pola mengajar yang konvensional ya, dan belum mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Pak Komang ya? Iya iya, benar sekali, Pak. Seperti itulah kondisinya sekarang ini. Baik Pak Komang, karena ini percakapan singkat lah istilahnya ya, karena waktu yang terbatas seperti yang tadi sampaikan,
Apa yang ingin Pak Komang dapat dari akhir percakapan kita nanti ini, Pak Komang? Begini Pak, dari percakapan singkat ini, yang, saya ingin adanya perubahan, terutama, di akhir percakapan ini tentunya Pak, begini, di akhir itu saya ingin proses pembelajaran yang, dilakukan oleh semua guru-guru kita di sekolah, tentunya, bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, begitu Pak. Oh, iya iya, Pak Komang, iya iya. Nah, baik, menurut Pak Komang, kira-kira seperti apa, gambaran perubahan yang diinginkan atau diharapkan dari situasi yang sekarang ini, Pak Komang? Sebentar Pak, perubahan yang, saya harapkan, Eee, bagaimana guru dapat melaksanakan pembelajaran, yang berdiferensiasi, kemudian dalam proses pembelajarannya itu, entah itu kontennya, entah itu prosesnya, atau, produk, yang berdiferensiasi itu berdasarkan kebutuhan belajar dari, murid itu sendiri, begitu, Pak. Oke oke, Pak Komang, ya. Eee, pada kondisi ideal lah, ya anggap kondisi ideal ya, yang tadi disebutkan itu berada kita anggaplah pada level 10 Pak Komang ya. Nah, sekarang pada kondisi sekarang, yang Bapak lihat pada rekan-rekan guru, kira-kira berada di level berapa dia? Dari skor 1 sampai 10 lah, Pak Komang. Sepertinya sih masih di level 5 ya, Pak, ya. Karena di sekolah itu masih, terdapat generasi guru senior. Nah, di sini yang masih perlu lebih banyak belajar, begitu kali, Pak, ya, untuk penerapan pembelajaran yang berprestasi ini, begitu, Pak. Baik Pak Komang, baik ya. Dari level 5 itu ya, melihat kondisi sekarang ini Bapak mau meningkatkannya ke level berapa? Atau perubahan yang ingin diharapkan, itu ke level berapa Pak Komang? Kalau saya sih mungkin, bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Pak, ya. Karena kalau di level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit karena memerlukan proses yang lebih panjang, dan tentunya pendampingannya yang menyeluruh serta berkesinambunganlah. Oke Pak Komang, oke. Dari harapannya Pak Komang ke level 7 itu, kira-kira hal apa yang bisa Pak Komang lakukan untuk menuju perubahan ke level 7 itu Pak Komang? Sebenarnya Pak, ini sih masih saya pikirkan sih sebenarnya Pak. Apa yang bisa saya lakukan, untuk mencapai perubahan itu? Nah, tapi mungkin bisa semacam kegiatan mentoring atau semacam pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara individu dan secara bergantian tentunya berkesinambungan loh. Begitu kira-kira Pak ya? Oke, Pak Komang. Oke, oke. Berupa pendampingan individu ya, atau mentoring ya, yang tadi Pak Komang sebutkan. Mungkin selain itu ada nggak kira-kira yang bisa Bapak lakukan di sekolah yang membuat rekan-rekan Bapak itu merasa nyaman dalam mengikutinya? Mmm, atau kalau yang lain mungkin, bisa berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, tentunya, atau dengan Wakakurikulum. Nah, dalam pelaksanaan pelatihan yang berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu sih Pak yang, ada di pikiran saya ini. Mhm mhm. Baik baik baik, Pak Komang. Berarti ada 2 hal ya, Pak Komang, ya? Ada 2 hal yang mungkin Bapak bisa lakukan. Nah, dari 2 hal ini, mana sih yang lebih nyaman untuk dapat dilakukan berkaitan dengan perubahan yang Bapak inginkan? Mmm, sepertinya sih, mentoring ya Pak, karena menurut saya kegiatan ini langsung diharapkan pada praktik mengajar. Nah, kemudian saya juga lebih leluasa dan nyaman dalam membimbing rekan-rekan guru. Begitu juga sebaliknya, mereka juga akan menemukan, eee, secara langsung penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan, seperti apa, kan begitu Pak ya. Nah sedangkan kalau workshop, eee,
atau pelatihan kayaknya memerlukan waktu yang panjang tentunya. Efektivitasnya juga, kurang karena praktiknya hanya sebatas pada saat pelatihan saja. Begitu. Iya iya Pak Komang, iya iya. Pak Komang, berarti dengan pendampingan ya atau mentoring itu, menurut Pak Komang ya kan seperti itu. Nah, dengan penerapan ini Bapak menginginkan support dari mana saja atau apa yang ingin atau yang Pak Komang butuhkan dalam pendampingan ini? Ada sih, Pak. Saya akan meminta bantuan dari rekan guru, tentunya rekan guru yang lain yang sudah pernah mengikuti pelatihan serupa atau mereka yang sudah selesai mengikuti pelatihan guru penggerak ya. Nah, kan ada tuh juga rekan guru yang sudah menjadi guru penggerak sekarang ini. Oke, Pak Komang, ya, ya. Berarti Bapak mau menerapkan pendampingan ini dengan kolaboratif ya, dengan rekan-rekan guru yang lain yang sudah mengetahui dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kira-kira kapan nih mau direalisasikan pendampingan ini, Pak Komang? Iya kalau saya sih pinginnya secepatnya ya, Pak. Mungkin, minggu depan ya. Saya coba berkoordinasi dulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan yang saya ajak untuk pendampingan ini. Nah, serta, menentukan guru sasaran yang diajak, saling berbagi praktek baik dalam penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu, Pak. Iya, ya. Baik, Pak Komang. Kemudian sampai pada tahap atau titik ini ya, percakapan kita ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Nah, dari percakapan ini ya, Pak, ya, saya mendapatkan gambaran, bagaimana melakukan perubahan. Nah, yaitu dengan pendampingan individu, bersama rekan sejawat secara berkolaborasi dan berpraktek baik dengan guru lain, yang akan diajak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh, baik, Pak Komang ya. Sekarang kan Bapak sudah memiliki gambaran ya tentang kegiatan yang akan Bapak Komang lakukan di sekolah ya. Nah, oke. Saya tunggu loh aksi Bapak untuk mewujudkan perubahan ini ya. Dan saya cukupkan saja Pak Komang karena waktu ini ya percakapan kita kali ini. Terima kasih ini Pak Komang ya. Nah, iya Pak Putu, terima kasih, Bapak sudah meluangkan waktu nih untuk saya. Semoga apa yang saya harapkan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Agus. Tadi kan sudah selesai ya proses kucinya dengan Pak Komangge. Iya Pak, iya, iya Pak Teguh. Baik, pasca observasi kali ini, izinkan saya menanyakan hal yang berkaitan dengan observasi yang sudah dilakukan Pak Agus tadi. Iya Pak, silakan Pak, silakan. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetensi tadi? Baik Pak Teguh ya. Dari performa tadi ya dalam fokus kompetensi yang ingin saya terapkan terutamanya pada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci itu sudah sesuai dengan harapan saya di mana Kuci itu merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan saya dengan terbuka dan selanjutnya apa yang menjadi solusi terbaik itu dari permasalahan Kuci itu dapat ditemukan. Begitu Pak Teguh. Ya. Nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Pada saat kucing tadi ya, Pak Teguh, saya melakukan percakapan dengan tahapan atau alur tirta, di mana saya itu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalahnya, kemudian merencanakan aksi, serta tanggung jawab dari Kuci itu sendiri memastikan implementasi rencana aksi selanjutnya. Saya juga
melakukan suatu proses yang namanya kemitraan, Pak Teguh. Artinya dengan teman, selaku teman agar nanti keterbukaan itu selalu ada. Proses kreatif dalam menggali informasi juga saya lakukan dan memaksimalkan potensi juga semaksimal mungkin sudah saya lakukan. Begitu Pak Teguh. Nggih. Nah, dari apa yang saya amati tadi, pada saat kucing Bapak sudah melakukan proses kucing dengan baik, Pak nggih. Mulai dari tahap mengidentifikasi tujuan dari kucing tersebut, kemudian mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan yang mampu dijadikan solusi terbaik, serta menentukan rencana aksi serta waktu implementasi untuk menerapkan perubahan yang diharapkan. Nah, dan tentunya itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, di mana prinsip kucing juga sudah Bapak terapkan dengan baik. Terakhir, saya ingin bertanya lagi Pak G, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah selesai melaksanakan kucing yang barusan Bapak lakukan? Baik Pak Teguh. Saya itu akan melakukan terutama pada alur ya, alur percakapan Tirta itu mungkin lebih baik lagi lah Pak Teguh ke depannya. Karena ini kan menjadi awal daripada bagaimana saya melakukan atau menerapkan proses kucing ini dengan alur Tirta itu ke depannya agar lebih baik lagi. Begitu Pak Teguh. Ya, baik Pak Agus. Demikian tadi akhir dari proses alur supervisi akademik kita kali ini untuk pengembangan kompetensi kucing. Mudah-mudahan dapat berguna bagi kita semua. Nggih, terima kasih Pak Agus nggih. Terima kasih Pak Teguh, sama-sama. Nggih, sama-sama Pak Agus.